tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Nah, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sekali lagi kakak pesankan, jangan lupa kalau setelah bermain atau beraktivitas di luar, masuk ke rumah, cucilah tangan dengan sabun. Kemudian kalau di luar rumah jangan lupa pakai masker. Kemudian makanlah makanan yang bergizi dan rajinlah berolahraga. Adik-adik, baiklah kita ketemu sama kakak lagi. Nah, di sini kakak tunjukkan sebuah gambar. Sebuah gambar ini di sini nampak ada 3 orang. Nah, 3 orang di sini ini di dalam buku kelas 3 itu ada seperti ini untuk tema 2-nya. Nah, di sini nih perhatikan, gambar ini adalah keluarga Dayu. Nah, keluarga Dayu di situ ada ibu, ibunya, ada bapaknya, ada Dayu. Nah, jadi keluarga Dayu ini sedang bercakap-cakap di teras. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Dari percakapan ini mereka membagi tugas masing-masing. Ternyata tugas ayah adalah menyuci mobil dan menyapu halaman depan rumah, sedangkan ibu menyapu atau membersihkan di dalam rumah serta memasak-masak makanan. Nah, sedangkan Dayu ditugaskan waktu itu yaitu untuk menyiram tanaman dan membersihkan merapikan tempat tidur. Nah, saat itu Mbak Dayu baru terlupa bahwa dia tidak mengerjakan tugasnya. Nah, akhirnya bergegaslah ia melaksanakan tugas tersebut. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Jadi ingat, setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan juga materi ada di situ, kakak pelajarin tentang hak dan kewajiban. Baiklah, kakak singgung sedikit. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, itu dia. Jadi dengan kewajiban, sedangkan hak itu segala sesuatu yang harus kalian peroleh, harus kalian dapatin. Nah, itu dia. Nah, hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu kalian harus berdemokrasi atau harus musyawarah dulu. Tunjukkan perannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Nah, di dalam keluarga tuh ada salah satunya, kalau keluarga yang lengkap itu kadang-kadang ada ayah, ada ibu, ada anak, nah ada kakek. Kadang-kadang ada kakek juga. Ada kakek. Nah, dan juga ada nenek. Nah, kadang-kadang itu dia yang biasanya yang lengkap. Nah, itu dikasih peran atau tanggung jawab masing-masing. Dan perlu harus kalian ingat, kalian untuk menuntut hak ini, kalian harus lakukan dulu kewajiban. Jadi kewajiban kalian di sini kan, misalnya disuruh membantu atau mengerjakan sesuatu di rumah, kerjakanlah. Nah, itu yang penting. Baru kalian menuntut hak. Hak kalian apa? Misalnya mau makan, itu hak kalian memperoleh makanan. Itu silakan. Nah, kewajiban ayah itu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah serta mendidik anak-anak dan membimbing anggota keluarga ke jalan yang baik-baik. Kemudian kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Nah, kewajiban anak-anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Itu adalah kewajiban anak. Nah, kewajiban anak juga termasuk salah satunya tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya seperti tadi cerita Dayu itu, dia menyiram tanaman. Nah, selain itu kalau kalian kan masing-masing berbeda. Mungkin orang tua kalian menyuruh tugasnya misalnya menyapu
pekarangan depan rumah, atau menyapu di rumah, atau membersihkan tempat tidur. Itu masing-masing berbeda-beda. Jadi lakukanlah kewajiban kalian. Nah, gambar ini sesuai sekali dengan buku kelas 3 tema 2. Nah, pada hari Minggu adalah hari libur. Mungkin seluruhnya pasti akan libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga ini dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, contoh seperti yang ada di gambar ini adalah keluarga Siti. Nah, ada ibu, ada bapak, ada Siti. Nah, pada saat hari libur ini mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Jadi mereka bekerja sama. Nah, kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti keluarga Siti yang ada di gambar ini. Silakan kalian membersihkan rumah itu atau membagi tugas masing-masing atau bergotong royong mengerjakan setiap kali tugas. Misalnya saat menyapu rumah, halaman rumah, nah semuanya menyapu boleh. Di saat merapikan bunga, semuanya mengerjakan merapikan bunga juga boleh. Nah, atau dibagi tugas juga boleh di saat hari libur ini. Nah, misalnya kamu dapat bagian menyiram, atau bapak kamu menyiram bunga tadi, atau bapak kamu menyapu halaman, atau ibu kamu kegiatannya misalnya menyemai atau menanam tumbuhan baru. Nah, silakan lakukan ini sesering mungkin. Paling tidak kalian lakukan di saat hari libur, kan seminggu sekali. Itu sangat bagus. Kenapa? Di dalam kalian bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan rumah ini, kalian melakukan aktivitas. Nah, aktivitas yang kalian lakukan itu mengeluarkan keringat. Nah, itu salah satu masuk juga olahraga. Nah, itu yang sangat penting. Jadi tubuh kalian sehat, rumah kalian pun cantik, bersih. Jadi udaranya segar di situ. Jadi di lingkungan rumah kalian sehat. Tidak ada polusi udara, tidak ada tanahnya pun tidak polusi karena sudah kalian bersihkan. Jadi sangat bermanfaat sekali di keluarga kalian lakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh keluarga Siti ini. Nah, setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan punya hak masing-masing. Jadi kewajiban ayah misalnya bertanggung jawab mencari nafkah. Juga ayah berkewajiban melindungi keluarga. Kewajiban ayah juga mendidik. Nah, itu juga. Atau kewajibannya juga menjadi panutan sebagai anggota keluarga. Nah, kemudian ibu mempunyai kewajiban yaitu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Nah, itu tugas atau kewajiban ibu. Tugas ibu itu selain itu adalah menyiapkan makanan untuk keluarga. Jadi tugas ibu itu memasak-masak makanan yang kalian makan pagi, sarapan, yang kalian lakukan makan siang dan makan malam. Itu tugas ibu kalian. Nah, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ini adalah tugas ibu. Nah, ada juga tugas ibu yang kadang-kadang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah, boleh. Kalau misalnya ayahnya penghasilan mencari nafkahnya kurang, nah bisa dibantu dengan ibu mencari nafkah. Tapi alangkah baiknya sebenarnya tanggung jawab nafkah ini adalah ayah. Nah, kewajiban ayah dan ibu tadi sudah. Kemudian kewajiban anak. Kewajiban anak yang pertama yaitu belajar. Kemudian baru membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi itu juga. Nah, tugas yang bisa dilakukan anak-anak itu ya sesuailah kemampuan kalian selaku anak-anak. Karena kalian masih kecil, tenaganya kurang. Contohnya misalnya merapikan mainan yang setelah digunakan. Nah, dapat juga membantu hal-hal lain seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Nah, banyak lagi yang bisa kalian lakukan selagi kemampuan kalian. Itu adalah tugas kalian selaku anak. Nah, selain memiliki kewajiban, kita seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Jadi contoh hak ayah dan ibu ini yaitu dihormati dan disayangin anak-anak. Nah, itu dia. Itu hak ibu dan ayah.
Nah, sedangkan hak anak-anak juga memiliki hak. Jadi haknya contohnya misalnya disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhan kalian. Contoh pakaian. Nah, pakaiannya tak perlu mewah tapi cukup yang sopan. Nah, itu kalian dituntut. Baik itu pakaian yang dipakai kalian di rumah, atau pakaian untuk kalian berpergian jalan, atau pakaian untuk misalnya kalian pesta pergi ulang tahun, atau pakaian untuk beribadah. Nah, itu semua orang tua yang mencukupin. Kemudian kebutuhan kalian lagi contohnya makan. Nah, makan juga akan dipenuhi orang tua kalian. Nah, itu dia. Kemudian juga kadang-kadang kalian butuh mainan. Nah, orang tua juga punya hak untuk memenuhi kalian kebutuhan mainan-mainan kalian itu. Nah, jadi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Nah, jadi bunyinya, ingat sila kelima Pancasila, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima. Lambangnya itu kalau di Pancasila itu sila kelima adalah lambangnya padi dan kapas, itu dia. Nah, adik-adik, agar lebih jelas, agar paham kalian menguasai materi tadi, kakak kasih 4 latihan di sini. Nah, perhatikan yang pertama yaitu soalnya apa saja peran dari ayah. Ingat, peran ayah itu beliau adalah selaku kepala keluarga. Jadi perannya adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Nah, itu dia. Selain itu apa lagi? Mencari nafkah. Nah, mencari nafkah. Nah, selain itu apa lagi? Peran beliau adalah melindungi keluarga. Jadi melindungi keluarga. Nah, itu dia untuk soal nomor 1. Nomor 2, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Jadi yang lain itu selain yang ini yang kakak sebutkan. Nomor 1 yaitu menjadi panutan di rumah. Itu dia, menjadi panutan di rumah. Nah, kemudian dia selaku pendidik. Jadi pendidik juga. Pendidik. Nah, itu dia. Jadi kalau di sekolah itu guru yang mengajar, mendidik kalian, mengasih tahu hal-hal yang baik. Kalau di rumah juga orang tua kalian berperan pengganti guru yang ada di sekolah. Nah, itu peran ayah. Kemudian nomor 3, apa bunyi sila kelima Pancasila? Tadi bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tak muat, jadi kakak buat gini aja. Jadi yang perlu kalian ingat adalah bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya jangan lupa, lambangnya apa? Padi dan kapas. Kemudian nomor 4, sikap menjaga keseimbangan. Kakak, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Tuliskan salah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Nah, jadi tulis hak dan kewajiban kamu di rumah. Nah, banyak sekali. Kalau pertama dulu kakak tulis kewajiban aja ya. Kewajiban yang pertama yaitu belajar, itu tugas utama, belajar. Nah, itu dia. Kemudian selain belajar apa? Membantu melakukan pekerjaan rumah. Jadi membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, contoh menyapu, mengepel, apalagi menyiram bunga. Nah, apa kewajiban kalian di rumah?
Tadi kewajiban sudah kan, kewajiban di rumah. Ini kewajiban, ini kewajiban. Nah, ini kewajiban. Nah, hak kalian di rumah. Hak itu yaitu disayangi orang tua. Jadi haknya disayangi. Nah, disayangi orang tua. Nanti kalian tulis saja seperti itu. Kemudian apa lagi? Misalnya dicukupi kebutuhan kalian. Itu juga hak kalian di rumah. Nah, inilah adik-adik. Perhatikan aja, walaupun tulisan kakak ini agak kurang rapi, kurang bagus. Tapi kalian dengar aja apa yang kakak omongin, yang kakak jawab di sini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,